akan menampilkan hasil wawancara dan analisis kami terhadap salah satu bisnis di industri food and beverage, yaitu Journal Coffee. Journal Coffee merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang coffee shop and food and beverage. Journal Coffee dikenal sebagai brand kopi lokal yang mengusung konsep tempat nongkrong modern dengan suasana nyaman, serta menyajikan produk kopi dan makanan yang berkualitas. Ya, aku mau perkenalkan diri lagi, nama aku Gesa dari Business University. Kebetulan kita itu dari jurusan Digital Business Innovation. Pertama-tama makasih karena udah ngeluangin waktu kita untuk diwawancarai. Aku mau langsung ke pertanyaan pertamanya aja ya Kak. Kalau misalnya dari sudut pandang Kakak nih, apa sih yang ngebuat jurnal ini tuh punya passion di industri ini, di industri kopi sendiri? Kalau dari jurnal sendiri tuh emang kita punya bukan template tapi slogan gitu, make everyday exciting. Jadi emang jurnal kopinya sendiri tuh emang sengaja udah fokusnya emang jadi coffee shop yang membuat semua customernya itu hari-harinya tuh lebih excited ngejalanin hari gitu. Dengan datang ke jurnal kopi itu ada yang bikin mereka lebih hidup lagi lah gitu, dengan fasilitas di sini, dengan minuman di sini, dengan pelayanan di sini yang bikin mereka excited lagi untuk ngejalanin hari. Kira-kira kakaknya tahu nggak ya, ownernya tuh ada pengalaman apa gitu sampai dia mau ngebuat jurnal kopi ini? Karena jurnal tuh udah jalan dari 2014 gitu. 2014. Jadi istilahnya kayak emang pengalamannya mungkin kalau dari dunia coffee shop sendiri itu tuh berjalan lah gitu, sambil belajar sambil buka usaha juga gitu. Sampai akhirnya buka jurnal cafe ini gitu ya. Gitu. Kalau misalnya saat jurnal cafe ini yang di Pascal aja deh, ngelihat gapnya tuh misalkan udah ada kafe lain, ngelihat celahnya tuh kayak kayaknya ini jurnal cafe bisa deh masuk di sini di antara banyaknya gitu. Kalau sebenarnya sih kalau itu istilahnya di R&D itu research and development. Nah, ini selain riset menu juga, riset juga tentang target marketnya gitu. Misalkan di salah satu mall gitu. Salah satu mall ya contohnya di sini di Pascal. Ada kompetitor apa aja yang sudah buka di sini? Gimana kalau itu melihat peluang gimana kalau kita buka di sini dengan target market yang kita udah punya, apakah itu tuh masuk atau enggak gitu. Pasti kita pun research lagi apa aja yang bakal kita serving di sini, gimana konsepnya, apa yang bakal kita jual. Jadi itu tuh sebenarnya ada lagi tim research and development gitu. Kalau untuk berarti kan jurnal itu bakal terus misalnya bakal buka cabang gitu kan. Ya. Gimana buat nentuin kayaknya ini udah layak gitu buat buka cabang baru. Terus ada resiko yang dipikirin kayak ini cocok gak ya untuk ekspansi gitu. Kalau resiko apa pasti ada sih. Cuman kalau misalkan ditanya soal nanya peluang baru pasti semua usaha juga pasti pingin expand, cuman dilihat dulu kayak apakah dengan expand ini menguntungkan atau tidak, apa yang didapat dari ekspansi ini. Toko baru di sana tuh ya seenggaknya kita bisa nge-guide customer yang asalnya harus jauh-jauh ke sini, bisa dengan buka toko baru di sana bisa nge-guide lagi customer baru di sana. Kalau misalnya untuk bisnis modelnya jurnal sendiri gitu, jurnal cafe ini tuh untuk deskripsi bisnisnya secara gambaran umumnya kayak gimana ya? Kalau simpelnya tuh kayak retail sih, walaupun emang istilahnya coffee shop, cuman masuk segmentasinya coffee shop retail yang dalam arti skalanya tuh udah besar gitu, udah bentuk perusahaan besar. Kalau boleh tahu awalnya tuh di mana ya? Kalau awal Jakarta. Di Jakarta. Dari awal berdiri itu sampai sekarang banyak perubahan gak sih? Dari segi apanya gitu? Kalau perubahan sih kayak pasti kita juga update dengan keadaan, dalam arti kita pun terus kayak ngelihat pasar lagi, lihat tren lagi gimana. Sekarang tuh minuman yang lagi rame apa, kalau bisa tuh kita 1-2 langkah ke depan dari kompetitor lain. Update di menu kita juga kayak ngikutin tren lagi, apa aja sih yang sekarang rame di luar gitu. Terus kayak kita pun kayak minuman yang istilahnya kalau di sini tuh pakai bahan-bahan kopinya dari Nusantara gitu, ngebikin kita punya ciri khas gitu Pak. Jadi berarti perubahan terbesarnya itu lebih ke menunya gitu ya, ngikutin sesuai dengan apa yang lagi tren gitu ya. Gitu. Kakak nih untuk jurnal cafe sendiri itu kompetitor terbesarnya itu kira-kira misalnya brand-brand kayak Starbucks kayak gitu atau sekarang kan banyak tuh kayak cafe to go yang kayak udah banyak kayak gitu. Kalau sama ini sih ya emang karena kalau dilihat dari segmentasi target market,
masih Starbucks sih gitu, karena dari mulai harga, dari mulai produk yang kita jual pun kalau dibandingin sama yang baru-baru tuh dibilang nominalnya dari harga tuh masih lebih mahal. Cuma emang karena emang target segmentasi kitanya emang dari yang lumayan ke yang high gitu, jadi jadinya pun kita masih masang target, katakanlah kompetitor itu yang masih Starbucks. Kompetitor terbesarnya berarti Starbucks ya. Gimana sih strategi dari jurnal ini untuk memperkuat positioning jurnal cafe ini biar tetap bisa bertahan gitu? Oh, kalau itu sih emang balik lagi ke awal yang kayak mempertahankan misalnya konsistensi produk, konsistensi service. Selain itu juga maintain customer loyal kita dengan cara ya dari member dari membership itu kita kasih customer loyal kita kayak benefit lain gitu. Benefit lain selain istilahnya service kita yang baik, pelayanan kita, produk kita yang bagus gitu. Itu pun dari membership loyal, yang benefit diskon, ada potongan harga kayak gitu. Terus kayak ada free makanan atau minuman gitu. Yang bikin mungkin itu yang bisa nge-manage customer jurnal tuh untuk balik lagi ke sini. Kan dari setiap bisnis itu ada namanya intellectual property. Kira-kira kalau dari Jurnal Coffee sendiri itu ada intellectual property tertentu, misalnya kayak resepnya atau proses roasting, desain interior atau branding yang emang itu tuh udah jadi hak milik jurnal dan dilindungi sama jurnal itu sendiri gitu. Kalau itu sih intellectual property itu operasional tuh nggak dikasih tahu, kayak istilahnya ini tuh emang hak paten punya jurnal. Cuman kalau misalkan seperti misalnya konsep, terus kayak mungkin ada beberapa branding, terus kayak emang nama-nama menu sih pasti dengan berjalannya waktu pasti jadi hak patennya jurnal, biar apa? Biar kayak emang walaupun nantinya ada coffee shop lain, katakanlah kopi susu gula aren gitu. Di sini ada namanya kopi susu Batavia. Udah coba nyari-nyari pun di luar itu nggak ada yang sama gitu. Berarti kalau yang saya tahu dari branding sih kayak dari logo gitu. Terus kayak kan kalau logo tuh sensitif lah, kalau emang ngopi ambil comot dari orang tuh bisa kayak dipermasalahkan lah gitu. Mungkin kayak dari logo, terus kayak dari nama-nama menu juga bisa. Oke. Menurut kakak, industri kopi di Indonesia ini dalam 5-10 tahun ke depan kira-kira akan berkembangnya seperti apa? Kalau industrinya sendiri gitu, industri yang dalam lingkup luasnya tuh kayaknya masih terus bakal berkembang. Coffee shop baru tuh ya dalam setahun tuh mungkin banyak yang buka lah, ada 5-6 gitu setiap tahunnya. Cuman kalau untuk industri dalam globalnya bakal terus berkembang karena ya emang dari yang saya tahu pun kayak sekarang tuh barista atau Q gradernya kopi di Indonesia tuh udah mulai terkenal di dunia. Kayak adalah yang kemarin menang jadi barista championship gitu di kompetisi barista dunia gitu, dengan mungkin dengan cara dengan jalan itu pun bikin yang coffee shop lain pun bakal kepacu untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi dari segi kualitas kopinya, dari ruang lingkup kopinya, dengan cara kita melihara petaninya, kayak nge-support petaninya dengan beli biji kopinya langsung ke petaninya. Cara itu pun menurut saya sih ya seenggaknya 2 atau 3 tahun ke depan tuh bakal masih maju lagi gitu, masih berkembang lah. Karena sekarang pun belum yang semaju itu. Kayak kalau lihat di luar negeri tuh mereka udah kayak serving minuman tuh udah kayak kasih notes kayak ketika kopi ini tuh berasalnya dari sini, rasanya seperti ini, udah bisa describe kayak gitu. Kalau sekarang sih kan kalau di sini belum. masih ada beberapa yang sudah, tapi ada beberapa juga yang masih kayak serving kopi aja. Cuman kedepannya mungkin bakal lebih kembangin lagi. Gitu ya. Apa visi jangka panjang Jurnal Coffee? Seperti kayaknya emang mungkin pembuatan minumannya pun kita mulai upgrade di kayak mesin gitu, kayak itu pun biar ningkatin kualitas rasa yang tetap konsisten. Selain itu juga kalau mungkin untuk ekspansi sih lebih kalau ekspansi mungkin ke depannya bakal expand lagi, buka toko lagi gitu. Terus kayak biar sustain ke depannya ya emang kita tetap jaga kualitas, tetap jaga servis kita, terus kayak nge-manage customer kita biar emang tetap tuh balik lagi ke sini lah.